anak yatim yang masih ada tali darah dengan kamu. Berani mengeluarkan makanan untuk orang miskin dan anak yatim. Fi yaumin di masghabah, di musim paceklik. Beras di rumahmu hanya tinggal 1 kilo. Isi rumahmu 10 orang. Sekilo ini wal awwalu wal akhiru. Kekayaan pertama untuk beresok hanya tinggal sekilo. Orang miskin datang, anak yatim datang. Ini yang dinamakan jalan mendaki. Berani kamu mengeluarkan makanan pada waktu beras di rumahmu hanya tinggal sekilo. Jadi orang surga kamu. Tapi kalau memberi makanan habiskan diri masih kelebihan satu dirham. Ya Allah, itu kamu pura-pura bersedekah. Dari kucing, bukan sedekah itu. Kamu membuangkan nasi kelebihan. Bukan ta'am yang dimaksud dari Al-Quran. Iqtihamul aqabah. Sama saja dengan orang-orang Jakarta yang memberi makan, yang memberi pakaian orang miskin, pakaian bekas. Itu yang kamu sedekahkan, lalu kamu minta surga. Pakaian bekas yang tidak kamu pakai lagi. Surga ditentukan Tuhan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baru kamu ke surga kalau yang kamu kasihkan baju yang sedang kamu pakai. Kain sarung bugis kesayanganmu itu yang kamu sedekahkan. Nah ini. Tapi kalau bekas kain yang tidak dipakai lagi, ibu saja istrimu di rumah memakai jadi pengen untuk ngepel saja tidak dipakai oleh istrimu, itu kamu sedekahkan hari lebaran untuk fakir miskin. Jahannam untuk kamu sesudah bersedekah. Karena sedekahmu ini olok-olok dan permainan. Panggilan supaya negara ini dia serbu oleh komunis lagi. Ini yang menyebabkan komunis akan datang lagi ke sini. Kalau orang-orang saya mengelak dari keruwetan tentang ipang dan mengelak dari keruwetan tentang fakku raqabah. Ada orang menanyakan fakku raqabah apa ada sekarang ini budak? Kok Quran membaca memerdekakan budak? Saudara tahu makna budak itu. Orang tidak merdeka lagi. Bukan saja budak karena perang. Orang kehilangan kemerdekaan berbicara. Kehilangan kemerdekaan berdagang. Kehilangan kebebasan bersuara. Ini sudah perbudakan. Kenapa orang hendak mempertahankan sekarang perundang-undangan kemanusiaan, kebebasan berdagang, kebebasan bersuara? Karena ternyata di dalam suasana modern ini ada perbudakan modern. Orang merdeka sekarang berperasaan sebagai budak. Maaf, saudara-saudara, ini pengajian agama. Di ujung sikunya sudah sampai ke politik. Saya terpaksa membaca ini terus terang. Perbudakan sekarang ini bukan habis. Sekalipun TV memberikan cerita tentang, lupa saya titel filmnya, tapi ya ini tentang keruwetan-keruwetan di zaman perbudakan, kekejaman-kekejaman di zaman perbudakan. Katanya film itu sekarang disenangi orang melihat di mana-mana. Karena TV Indonesia menyiarkan. Dari TV itu bisa kita ketahui
di zaman termujakan dulu, tekanan kemerdekaan hebat di zaman sekarang. Namanya sudah merdeka, sudah demokrasi, tapi meratanya kekayaan, tertutupnya jurang yang memisahkan antara punya dengan tidak punya bertambah dalam. Ini menunjukkan bahwa fakku raqabah, menolong orang yang kehilangan kemerdekaan sekarang ini amal yang soleh. Dan maaf, karena tadi di muka saya membaca tentang kepandaian yang terlupa, kepandaian yang asli yang terlupa. Itu saya terangkan tadi arahnya cuma baru satu, yaitu kepandaian menangis. Sementara kamu masih bisa menangis, coba malam ini pakai latihan menangis. Menangis apa? Menangis kepada Tuhan, ya Allah, ya Allah. Ini hari kebetulan masih Jumat ini. Tangis hari Jumat. Tangis hari Jumat. Ilahi, lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala nari jahim. Ilahi, lastu lil firdausi ahla. Oh Tuhan, saya tahu diri saya belum pantas masuk surga. Amal saya tidak cocok untuk jadi karcis ke surga. Tapi biarpun demikian, wala aqwa ala naril jahim, saya tidak kuat kalau masuk neraka. Ini dirimu. Kabulkanlah kepada Tuhan dengan air mata. Oh Tuhan, saya sadar bahwa dengan amal semacam ini saya belum bisa ke surga. Tapi akan memasukkan ke neraka, ya Allah. Kena api rokok saja saya tidak tahan, apalagi kena voltase jahannam. Wala aqwa ala naril jahim. Mana jalannya? Jalan tengah. Habli taubatan waghfir dhunubi. Oh Allah, tuangkan taubat kepadaku, ampuni dosaku. Ini murid dari Jumat yang harus kita baca dengan air mata, mengadu kepada Tuhan. Ya Allah, ke surga saya belum mungkin, tapi ke neraka saya tidak berani. Kalau saya mati besok, kemana saya akan berpegang? Karena itu saya menangis karena meminta habli taubatan waghfir dhunubi. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dosaku lebih banyak dari rambut di kepala aku. Aku tobat sekarang dengan air mata. Aku tobat. Cobalah kamu menangis tengah malam, mengadu kepada Tuhan dengan air mata. Mudah-mudahan taubatmu ini diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, jalan untuk keluar dari keruwetan sekarang, iqtihamul aqabah, mampu melalui jalan mendaki. Jalan mendaki jauh dari ketawa, jauh dari hura-hura, jauh dari senang-senang. Mujahadah. Kerja berat. Yang perlu kita siapkan sekarang, keringat untuk kerja berat. Setan menemukan melawan dengan ketawa-ketawa, gabus-gabisan. Gepeng kamu nanti dipermainkan oleh setan. Apalagi teorinya nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu. Ini kamu lakukan dengan setengah hati, ya Allah, tidak bisa. Apalagi ini bagi orang-orang perempuan di zaman film seperti sekarang ini. Anak-anak gadis sudah mimpi jadi bintang film, sudah melupakan teori-teori jaga aurat. Saya tidak berani mengatakan apa halalkah membiarkan anak-anak perempuan kita belajar menyanyi. Adakah di Quran perintah membolehkan menyanyi?
Kalau menyanyi sekarang ini nyari anas untuk keperluan orang lain. Mana orang perempuan sekarang yang mau menyanyi untuk kesenangan suaminya? Mau menyanyi untuk kesenangan suaminya. Bicara baik-baik saya bukan suaminya tidak mau. Tapi coba untuk laki-laki lain, ya Allah, jingkrak dia untuk kesenangan laki-laki lain yang bukan suaminya. Ini anak-anak hadis dididik begitu, untuk menyanyi menenangkan orang lain. Saya tidak mengerti jawaban agama tentang ini. Bagaimana kalau menyanyi yang membawa kepada mukaddimah zina, menyenangkan laki-laki lain yang bukan mahrim, dengan suara, dengan tarian. Ya Allah. Saya pernah dulu menghadapi kiai saya ketika kami sama-sama menanya, Pak Kiai, perempuan berdansa boleh? Apa tidak? Sederhana saja jawabnya kiai itu. Kenapa kamu tanya? Iya, kami menanya ke bab dansa. Katanya boleh. Boleh berdansa. Boleh. Tapi sama suaminya. Kiai. Masa berdansa dengan suami? Aslinya di dunia ini dulu berdansa sama suami. Hanya di zaman belakangan ini baru berdansa dengan orang lain. Oh, jadi aslinya dulu berdansa dengan suami. Iya, katanya. Segala wanita-wanita yang ahli dansa banyak laki-laki yang melamar. Kenapa? Dia menghibur dengan nyanyiannya dan dansanya. Hanya sekarang yang di zaman akhir ini perempuan tidak mau berdansa dengan suaminya. Kalau dia membuka tape recorder, nyanyikan nyanyian dansa di kamarnya bersama suaminya, apa salahnya dia berdansa di kamar dengan suaminya? Silakan, itu halal. Ini jawaban kiai itu saya cocokkan dengan kenyataan sekarang. Anak gadis-gadis sekarang dibolehkan menyanyi. Apa pernah dia diajarkan akan menyanyi dengan bakal suaminya? Atau akan menyanyi dengan suaminya saja? Enggak. Nyanyi di muka orang banyak, sambil membuka-bukakan dadanya, naik-naikkan kakinya. Ya Allah, ya Rabb. Ini dilakukan oleh orang beragama. Maaf, saudara-saudara, ini pengajian. Saudara akan membawa pulang bahwa jalan untuk menaklukkan setan, jalan untuk nahan nafsa anil hawa, jalan untuk mengamalkan agama, meminta kesabaran kerja berat. Kesabaran kerja berat. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr. Kita bisa jadi beriman karena kemurahan Allah menunjukkan ilmu. Sesudah beriman, kerja kita yang terpokok, tawasaw bis sabr. Berwasiat dengan sabar. Pertama, sabar menjalankan tugas. Maaf, siapa yang kita nasihati? Sabar menjalankan tugas. Termasuk tugas itu bangun subuh. Ya? Atau dimulai dengan bangun subuh. Coba. Saudara diminta sekarang bernasihat dengan sabar bangun subuh. Kepada siapa nasihat ini harus saudara sampaikan pertama kali? Kepada istri? Enggak. Lah suami yang kena nasihati dulu? Enggak. Nasihat sabar dengan kewajiban ini kamu ucapkan dengan bahasa yang baik kepada anak ibumu. Anak ibumu yang bukan saudaramu. Ada satu orang namanya anak dari ibumu, tapi dia tidak termasuk daftar saudaramu. Ini yang perlu kamu nasihati dulu. Siapa itu?
diri pribadi. Kalau kamu sudah bisa menasihati dirimu, baru belajar dakwah, tabligh keluar. Jadi kalau kamu menasihati dirimu belum pandai, jangan ngomong dengan orang lain. Kamu diludah orang nanti. Kamu enaknya ngomong badanmu sendiri. Jadi ini agama, kasih tahu sama dirimu dulu, baru sampaikan kepada orang lain. Tawasau bisabar, tawasau bisabar. Sabar bangun subuh. Sabar dengan tugas. Termasuk tugas ngaji. Ngaji hanya sekali sebulan. Kamu harus sabar mendatangi pengajian ini. Ingat Jumat terakhir setiap bulan. Insya Allah saya akan datang ke sini dari Pekalongan. Hanya sekali sebulan. Saya merasa tidak berat. Saudara harus berjanji. Kesabaran mendatangi pengajian ini. Sabar duduk dalam pengajian. Saya tahu. Saya pujikan. Karena saya lihat ke kanan ke kiri. Tidak ada yang melihat saya dengan pelupuk mata. Semuanya melihat dengan gigi mata. Biasanya kaji kalau agak panjang, apalagi di masjid yang suara tidak begitu baik didengar di sini. Biasanya ketutupnya pintu mata itu tidak pakai nawa itu. Tapi ini kok semuanya masih melihat dengan gigi mata. Saudara-saudara, bulan ini bulan inayat Allah rupanya. Saya pandang ini pengajian mukaddimah dari pengajian yang akan lebih maju. Ini kepada saudara Tabrani ini. Sebenarnya saudara saya minta dari kemarin. Saya tidak senang melihat pengajian ini yang ngaji di sini kok wanita. Kenapa tidak pria? Ini saudara Tabrani tidak berhasil mencarikan qari. Boleh perempuan mengaji tapi jangan pakai suara terlalu bagus. Kebagusan suara perempuan di muka laki-laki itu kadang-kadang fitnah. Tapi kalau laki-laki yang mengaji, itu agak lain. Saya ada mempunyai qari. Itu diantaranya atau Bagus Mansur. Itu pembaca Quran dari 40 tahun yang lalu. Itu saya. Itu mengaji di Banten, mengaji di Bogor, mengaji di sampai ke Jawa Tengah. Kalau saya mengaji, saya minta. Bagus Mansur mengaji. Dia orang yang hafal Quran, sudah ada umur. Nah, kecuali nanti kan dari kalangan kaum pria ada yang mau mengaji. Pengajian di pembukaan Quran ini bukan belaga. Melaku. Pengajian ini minta barakahnya Al-Quran. Tidak melaku, tidak apa-apa. Barakahnya pembacaan Quran. Cobalah oleh pengurus untuk pengajian bulan yang akan datang, carikanlah qari yang sesuai dengan keyakinan saya. Umur saya sudah 77 tahun. Kalau membaca Quran di bawah dari umur saya saja memorong gitu. Saya baca Quran itu lebih baik, hati saya lebih mantap. Kecuali kalau ada di antara saudara-saudara yang berani baca Quran, tidak perlu pakai lagu. Itu yang khusus. Yang berisi Qurannya. Ini yang saya harapkan untuk pengajian yang akan datang. Saudara-saudara, percobaan ini moga-moga meluluskan kita. Oleh karena bagi saya sendiri, saya belum memastikan kepada Taufik, juga kepada pengurus pengajian Sunda Kelapa, apa yang di masjid ini atau kepada pengajian Jalan Memodal, bahwa saya pasti senang akan mengaji di sini. Belum. Saya mau cek dulu apa cocok aja dengan hati kecil saya apa tidak. Kalau tidak nanti saya minta cari saja guru lain. Saya berjanji akan mengajar. Dengan percobaan ini mudah-mudahan terbuka hari yang akan datang. Kalau tidak ada awarid, rintangan-rintangan yang menghalangi. Jadi pengurus pengajian bermampu juga jangan mengira bahwa ini pengajian sudah pasti.
Mungkin hari bulan yang akan datang saya tidak ada di Indonesia lagi. Mungkin jadi saya ada di Brunei. Mungkin jadi saya ada di Kuala Lumpur. Karena Bangkok juga memperlukan saya. Futaki dari Jepang juga mengundang saya untuk mengaji ke sana. Jadi saya bukan hanya kiai yang bisa dipakai di Jakarta saja. Saya bisa terpakai di Bangkok. Saya terpakai di Kuala Lumpur. Tapi kalau saudara-saudara lebih memancing hati saya, nah ya saya lebih senang yang terlalu jauh-jauh. Apalagi beberapa bulan yang akan datang, kalau anak saya yang perempuan sudah dari Jakarta, barangkali agak sukar saya meninggalkan Jakarta. Sekarang anak saya di sini hanya laki-laki saja 2. Cucu saya juga hanya 2 laki-laki. Anak saya yang perempuan masih ada di New York. Cucu saya 3 orang masih ada di New York. Dia juga merindukan supaya saya melihat dia ke New York. Beginilah saudara-saudara, sama kita harapkan inayat dan bantuan dari Tuhan. Mudah-mudahan pengajian ini berkelanjutan dan Allah akan memberkahi. Allahumma ahina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faza'il akbari aminin وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته